Nah, gitu dong. Makasih ya, Cil. Jangan lupa dilunasin ya. Ya, aman tuh mah, asal kamu tetap semangat. Siap, titip salam ya. Sama Ko Acing, bilang aja salam dari balik jeruji besi. Oh, ini ya rumahnya. Kalian tunggu di mobil aja ya, biar saya aja yang masuk. Oh, baik Man. siap-siap Om. Tapi kalau butuh bantuan, panggil aja ya. Dea, kasihan kamu nak, udah 3 hari kamu begini. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pak, ada yang bisa saya bantu? Pak, saya Jack pak, ayahnya Fadil. Oh, saya Antoni pak. Silakan masuk pak. Ayo. Oh iya, terima kasih pak. Terima kasih sebelumnya pak. Saya minta maaf kalau kedatangan saya mendadak. Ya, nggak apa-apa pak. Saya juga udah kira-kira kok bakal ada orang provider yang datang. Saya langsung dari kota nih pak. Sengaja ke sini. Saya pikir sebagai orang tua kita harus saling ngobrol. Apalagi anak-anak kita terlibat dalam hal sebesar ini. Hal sebesar ini, itu bawa kewaraman dari saya pak. Itu bukan hal kecil lagi. Saya hampir lapor hilang ke media waktu itu. Untung aja polisi cepat nemuin mereka. Andai aja saya jadi lapor ke media waktu itu, pasti bakal viral banget nih masalah. Saya paham. Makanya saya datang bukan untuk bela anak saya, tapi untuk minta maaf sebesar-besarnya. Saya malu pak, tapi saya juga pastikan dia anak saya, tetap anak saya, walau dia salah. Pak Jack, saya nggak punya masalah sama bapak, tapi sama Fadil, dia sudah kelewatan. Dia itu anak perempuan satu-satunya harapan saya. Dan dia dibawa kabur seolah-olah nggak punya orang tua. Saya mengerti pak, tapi mungkin kalau boleh saya mohon pak, bapak pertimbangkan untuk cabut laporan di polisi. Dan ini jadi urusan keluarga saya. Saya janji, saya sendiri yang bakal didik Fadil sampai dia sadar. Hah? Cabut laporan? Maaf Pak Jack, saya tahu bapak orang baik. Tapi kalau saya cabut laporan, Fadil nggak akan pernah tahu batasan antara cinta dan kriminal. Tapi pak, masa depan anak saya. Masa depan anak saya juga hampir hancur pak. Kalau saya nggak ketemu mereka tepat waktu, saya nggak tahu mereka bakal kemana. Mungkin tahun lari atau lebih parah lagi. Saya ngerti bapak sayang anak, tapi saya juga sayang amat saya. Dan saya rasa itu satu-satunya cara biar Fadil gerah. Tapi kita bisa dicalakan kok pak. Mungkin damai di luar galuk hukum. Saya rela datang kemana aja. Bahkan kalau perlu, Fadil minta maaf langsung di depan keluarga besar bapak. Pak Jack, ini bukan tentang minta maaf di depan keluarga. Ini soal tanggung jawab. Saya capek lihat anak muda zaman sekarang naku cinta, tapi lari dari tanggung jawab. Dia rasa, dia get out, semua keputusan itu ada akibatnya. Baiklah pak, saya terima. Kalau itu keputusan bapak, saya mengerti. Tapi biar saya bilang sepawal aja, saya akan tetap jadi ayah yang melindungi anak saya. Tapi saya juga datang belain dia mau bayi buta. Saya cuma pengen dia dikasih jalan buat dengar, bukan dihukum sampai hidupnya lumpuh. Dan saya berharap Fadil betul-betul belajar, Pak. Bukan cuma karena dihukum, tapi karena dia sadar sendiri. Terima kasih sudah terima saya di rumah bapak. Saya tetap hormat walau kita belum sepaham. Saya juga sangat hormat kepada Pak Jack. Jarang banget ada orang tua yang berani lihat minta maaf kayak bapak. Baiklah pak, kalau begitu saya panik ya pak. Terima kasih banyak. Oh iya Pak, hati-hati. Mohon maaf Pak, saya belum bisa turutin permintaan Bapak. Permisi. Akhirnya bisa ngerasain ngerokok juga setelah beberapa hari. Wis, enak banget tuh ya Fadil. Habis dijengukin, bawa oleh-oleh lagi. Bagi rokok lah sebatang, masa pelit.
Wah, maaf Ujang. Ini cuma dikasih sebungkus sama teman saya buat seminggu. Saya juga butuh ngerokok. Kamu tahu sendiri kan rasanya nahan rokok beberapa hari. Udah di penjara, masih aja ngitungin batang rokok. Di sini tuh saling bantu, bukan egois. Ya, saya bukan egois. Tapi kamu juga tahu saya baru masuk, belum ngerti semua aturan. Kalau saya ngasih kamu, yang lain juga bakal minta. Habis dong. Mending saya bagi ke teman kamar saya aja. Lah, kamu ngajarin saya tentang aturan penjara sekarang? Baru sehari 2 hari di sini, udah ngerasa paling bener. Ya, saya masih sopan loh. Tapi jangan mentang-mentang kamu lebih lama di sini jadi semena-mena. Kurang ajar, kamu ngejar ribut ya? Baiklah. Kampret. Wah, Fadil berantem tuh. Wah, anak-anak lain harus tahu ini. Woi, buruan. Fadil berantem tuh di depan. Hah? Fadil berantem? Fadil berantem. Gimana? Ya, buruan. Yaudah, ayo, yuk. Woi, ada apa ini? Berhenti. Nih, dia Pak yang duluan. Balaku amat jadi anak baru. Ya, saya cuma ngebela diri. Saya nggak takut sama kamu. Ujang, Fadil, ke ruang pengawas sekarang juga. Ya, siap Pak. Mereka kemana ya? Tadi mereka berantem di sini. Lah, mana? Mana Kagak ada negara? orang. Dasar penipu. Dasar Saya penipu. serius kok, gak bercanda. Hebat kalian ya. Baru beberapa hari ketemu udah kayak musuh bebuyutan. Ini penjara, bukan arena Smackdown. Saya cuma minta rokok Pak. Dia pelit. Baru juga sehari masuk, udah sombong. Ya, saya nggak sombong Pak. Saya cuma nggak mau dipalakin. Rokok itu dikasih teman saya. Dan saya juga butuh rokok itu buat diri saya sendiri. Diam. Dua-duanya salah. Ujang, kamu udah lama di sini. Harus kasih contoh, jangan jadi preman-premanan. Dan kamu Fadil, meskipun niat kamu benar, tapi di sini emosi harus dijaga. Bukan malah adu jotos. Tapi Pak, di dalam sini tuh siapa kuat dia yang... Bukan, di sini yang kuat itu yang bisa ngontrol diri. Bukan yang asal mukul atau sok jago. Kalian pikir saya seneng tiap hari ngurusin yang ribut terus? Ya, siap, siap salah Pak. Pak. Gini ya, saya nggak mau masalah kecil begini jadi panjang. Kalian udah gede, tahanan juga punya harga diri. Kalau terus-terusan kayak begini, nanti kalian malah kena tambahan hukum. Mau kalian makin lama di sini? Wah, nggak mau Pak, nggak saya mau. Pak. Nah, bagus. Ya udah, sekarang kalian damai. Gak usah ada dendam. Di sini kita semua susah. Nggak perlu nambah susah karena ego. Saya minta maaf ya Fadil. Saya tadi emosi. Udah biasa dapat jatah dari yang baru. Ya, nggak apa-apa Jang. Saya juga tadi kebawa emosi. Tapi saya nggak cari musuh di sini. Saya pengen tenang aja ngejalanin ini semua. Nah, gitu dong. Hidup di dalam penjara sini tuh butuh kepala dingin, bukan tangan panas. Udah sana, balik ke sel. Tapi ingat, kalau ribut lagi, saya yang kirim kalian ke sel isolasi. Paham? Siap Ya, Pak. siap Pak. Kamu nggak apa-apa kan, Fadil? Ya, wah aman kok, tenang aja. Ah, dasar si Ujang tuh memang kagak berubah-berubah kelakuannya. Ngelihat orang baru bawa rokok aja langsung dipalakin. Iya, padahal Fadil anaknya kalem dan sabar. Tapi si Ujang emang doyan nyari ribut. Kamu serius gak apa-apa kan Fadil? Ya Fadil, serius kamu nggak apa-apa kan? Kalau perlu kita balas perbuatan dia.